Halo semua, salam pramuka. Kali ini kita ketemu lagi di video tentang penghijauan. Tahu nggak sih, penghijauan merupakan salah satu pengamalan langsung dari dasar dharma yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghijauan dapat diartikan sebagai proses, cara, membuat supaya menjadi hijau, penanaman, seperti tanah atau lereng gunung yang gundul dengan pohon-pohonan agar udara menjadi sejuk dan bersih atau agar erosi dapat dicegah. Sedangkan menurut istilah, penghijauan dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan dengan berbagai jenis pohon yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, atau meningkatkan fungsi lahan bagi lingkungan. Istilah penghijauan dan reboisasi pada dasarnya hampir sama. Yang membedakan hanyalah pada sasaran lokasi dan juga kesesuaian jenis tanaman yang ditanam pada masing-masing lokasi kegiatan. Selain itu, ada juga konsep serupa yaitu aforestasi, yang artinya jenis lain dari penghijauan yang mengacu pada proses pemulihan dan penciptaan kembali area hutan atau hutan yang mungkin sudah ada sejak lama tetapi mengalami deforestasi atau sebaliknya dihilangkan pada suatu titik di masa lalu atau tidak terbentuk secara alami seperti padang rumput. Tujuan penghijauan biasanya merupakan kombinasi untuk memberikan manfaat pada lingkungan dan meningkatkan desain visual permukaan. Tetapi secara lebih khusus, tujuan dilakukannya penghijauan yang pertama, protektif atau perlindungan terhadap kondisi fisik alami sekitarnya seperti angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu yang melekat di struktur bumi. Yang kedua, estetika atau keindahan, seperti pepohonan yang mempunyai berbagai macam bentuk, dari yang besar sampai yang kecil, dapat menciptakan keindahan tersendiri bagi orang-orang yang melihatnya. Yang ketiga, hygiene atau kesehatan, misalnya pada siang hari pohon itu menghasilkan oksigen atau O2 yang sangat diperlukan untuk manusia bernafas. Sebaliknya, pohon ini dapat menyerap CO2 atau karbon dioksida, yaitu udara kotor hasil gas buangan sisa pembakaran. Yang keempat, ada edukatif atau rekreasi dan pendidikan. Beragam jenis pohon yang ditanam di kota merupakan laboratorium alam yang dapat digunakan sebagai tempat belajar mengenal tanaman dari berbagai aspeknya. Tujuan yang terakhir adalah untuk tempat-tempat satwa yang hidup di sekitarnya agar terjaga kelestariannya, atau yang bisa kita sebut sebagai cagar alam. Tahukah kamu bahwa penghijauan ini bisa memberikan banyak sekali manfaat bagi lingkungan? Yang pertama adalah hidrologis. Jadi, pepohonan yang kita tanam untuk penghijauan memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air. Sehingga, semakin banyak pohon yang ditanam, akan semakin banyak pula air yang tersimpan di dalam tanah. Kita bisa memanfaatkan air tersebut sebagai cadangan air di musim kemarau atau mencegah terjadinya banjir. Yang kedua ada orologis. Manfaat ini diperoleh melalui kemampuan pada akar pohon dalam mencegah erosi atau juga pengikisan tanah baik oleh air maupun angin. Yang ketiga ada ekologis. Jadi, pepohonan hasil penghijauan dapat menghasilkan salah satu komponen biotik terbaik yang tidak terpisahkan di dalam suatu lingkungan. Komponen abiotik dan komponen biotik akan saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan juga selaras. Yang keempat ada klimatologis. Jadi, pepohonan hasil penghijauan mampu menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen lewat proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu. Hal ini akan meningkatkan kualitas udara sekaligus dapat mencegah dampak pemanasan global. Yang kelima ada edapis. Jadi, pohon-pohonan yang ditanam akan menjadi tempat hidup, tempat tinggal, tempat berkembang biak dan juga tempat mencari makanan bagi berbagai spesies hewan. Yang keenam ada estetis. Jadi penghijauan akan mempercantik suatu kawasan ataupun tempat. Yang ketujuh adalah protektif. Protektif ini ada dua, secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung misalnya melindungi dari terik matahari, angin kencang, penahan debu, dan juga peredam suara. Sedangkan secara tidak langsung misalnya melindungi dari bencana banjir dan juga kekeringan. Yang kedelapan ada higienis.
Maksudnya adalah penghijauan akan menjadi penyaring udara di mana pepohonan akan dapat menyerap karbon dioksida serta juga mengeluarkan oksigen. Kesembilan, ada edukatif. Yang dimaksud dengan edukatif adalah pepohonan dari hasil penghijauan mampu untuk menjadi laboratorium alam yang dapat digunakan sebagai media belajar dan juga penelitian. Yang ke-10 ada rekreatif. Jadi penghijauan akan mempunyai daya tarik estetis tersendiri yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan juga hiburan. 11 ada ekonomis. Jadi manfaat secara ekonomis adalah pohon-pohon hasil penghijauan dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tuh kan, banyak banget manfaat dari penghijauan. Layaknya kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Salah satunya dengan menggerakkan program penghijauan. Save our planet to save the world. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan salam pramuka.